Ya, kita akan mulai dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kiranya Tuhan menyertai kami dalam pemahaman Alkitab ini, dan biarlah Roh Kudus bekerja bagi kami semua, dan Tuhan memberkati semua perangkat yang kami gunakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari, terima kasih untuk Bu Heni Kartini yang memberi respon, suaranya jelas. Hari ini kita belajar dari kitab Yoel. Kalau kita sudah pernah belajar kitab Amos, kita belajar kitab Hosea, saya akan berfokus untuk bersama-sama kita belajar kitab nabi-nabi kecil supaya kita bisa selesai memahami perspektif dari Alkitab Perjanjian Lama, terutama di nabi-nabi kecil yang seringkali memang agak jarang dibaca gitu ya. Jadi hari ini kita di kitab Yoel, kita tuntaskan kitab Yoel karena kitab Yoel hanya 3 pasal, dan saya berharap kita bisa mengikutinya dan Bapak Ibu bisa membaca Alkitabnya. Di sekitar Bapak Ibu ada Alkitab yang bisa kita buka bolak-balik gitu ya. Oke, tema besar dari kitab Yoel adalah Hari Tuhan. Jadi memang dia bicara tentang Hari Tuhan yang menggambarkan tentang bagaimana Tuhan berespon atas keadaan manusia, dan sebenarnya ada hukuman yang juga diterima. Nah, saya memberikan terlebih dahulu pengantar kitab Yoel. Dalam kanonisasi Alkitab, kitab Yoel itu dalam Perjanjian Lama dan termasuk dalam golongan kitab nabi-nabi kecil. Kenapa sih ada nabi besar, ada nabi kecil? Sebenarnya disebut nabi-nabi kecil karena masa pelayanan mereka relatif pendek, relatif singkat ketimbang nabi-nabi besar, Yesaya, Yeremia, karena mereka lebih panjang masa pelayanannya. Jadi ini seperti dalam masa-masa tertentu mereka dipakai Tuhan dalam konteks tertentu untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Kalau dalam Perjanjian Lama itu ada 12 kitab nabi kecil. Sekali lagi disebut nabi kecil itu karena jarak waktu pelayanan yang cukup singkat, yang seringkali kita lihat dari pasal-pasalnya juga yang pendek-pendek gitu ya. Kitab Hosea kita sudah bahas. Sekarang kita belajar kitab Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Sakaria, Meleaki. Seharusnya kan ini kita urutan ya. Cuman kemarin karena ada kebutuhan khusus kita belajar kitab Amos dulu gitu. Nah, nanti kita akan coba berurutan. Setelah Yoel kita belajar Obadja dan Yunus, lalu Mika, Nahum, kita tuntaskan kitab nabi-nabi kecil ini supaya kita bisa memahami secara utuh. Kitab Yoel dari sisi identifikasi katanya itu kan nama Yoel sebenarnya berarti Tuhan, dari kata Yahweh dan Allah. Jadi Yahweh, Yeh-Yah, lalu El, Allah. Memang tidak mudah menemukan latar belakang siapa sih Yoel ini, karena dalam kitab Yoel itu hanya ditulis Yoel bin Petuel. Kalau Bapak Ibu perhatikan Yoel 1 ayat 1, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Artinya Yoel ini anaknya Petuel. Namun Yoel sebagai nabi Tuhan indikasinya apa? Firman Tuhan yang datang kepada. Jadi pada masa itu Tuhan itu menyampaikan firman-Nya hanya kepada orang-orang tertentu. Dan ketika dia menyampaikan untuk meneruskan berita itu kepada umat, maka orang tertentu ini, orang terpilih inilah yang kemudian disebut nabi. Konteks saat itu kan Tuhan tuh hanya bicara kepada nabinya supaya bisa menyerukan pesannya kepada umatnya.
Nah, secara catatan lain adalah Yoel juga disebut nabi kultis kalau bahasanya ya, yang dia itu pelayanannya tidak jauh-jauh dari ibadah. Dia sering di sekitar bait Allah, menekankan bagaimana perayaan keagamaan Yahudi. Jadi Yoel bernubuat di Yehuda, di kota Yerusalem, dan pelayanan dia, masa-masa pelayanan dia itu menekankan tentang kehidupan peribadahan. Hidup yang benar, ibadah yang benar itu seperti apa yang harus dilakukan, kira-kira begitu. Namun dalam bacaan Yoel ini ada yang juga khas. Yoel tidak sekedar menampilkan dirinya sebagai nabi yang penggiat kultis ibadah, tetapi dia juga seorang pengajar. Buktinya apa? Dia berbicara dari generasi ke generasi. Artinya kalau dia menyampaikan, dia berharap supaya yang lain itu teruskan ke generasi berikutnya, teruskan ke generasi berikutnya gitu. Perhatikan di ayatnya yang ketiga, Yoel pasal 1 ayatnya yang ketiga. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakan kepada anak-anak mereka dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Betapa Yoel menekankan pentingnya untuk meneruskan perintah-perintah Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan dari generasi ke generasi. Dia selalu berpikir jangka panjang begitu, berpikir tentang bagaimana pola hidup yang benar itu tidak hanya berhenti di satu generasi yang dia sampaikan, tetapi ada tanggung jawab yang menerima berita itu harus meneruskan juga kepada generasi berikutnya. Itu seperti bangsa Israel ya, ketika mereka dikatakan untuk mengajarkan tentang mengasihi Tuhan itu kepada anak-anak waktu mereka makan, waktu mereka duduk, waktu mereka tidur, berulang-ulang supaya anak-anak mengerti dan diteruskan begitu. Nah, Yoel juga menekankan hal itu. Berbicara pada generasinya supaya disampaikan, diajarkan pada generasi berikut, dan generasi berikutnya menyampaikan pada generasi berikutnya lagi. Anak, cucu, cicit, semua itu dalam tanggung jawab kita untuk membuat generasi penerus kita itu juga belajar tentang Tuhan, mengenal Tuhan. Dengan demikian pesan Yoel kan tidak hanya berlaku pada satu generasi, tapi berlaku pada jangka panjang. Nah, apa sih pesan utama dari Yoel? Nah, kita perhatikan ada 3 hal yang menjadi poin utama dari kitab Yoel ini. Kalau kita lihat kitab Yoel pasal 1 itu bicara wabah nasional yang terjadi. Lalu kitab Yoel pasal 2 bicara tanda dari Tuhan. Lalu Yoel pasal 3 bicara pertobatan. Ini seperti ada urutan kronologis gitu ya, yang mau bicara tentang ini loh, ada musibah yang besar-besaran terjadi, lalu Tuhan memberikan tanda kepada kalian untuk bisa menyadari akan hal itu, tetapi juga ada pertobatan yang diharapkan. Karena beriringan dengan pertobatan itu ada berkat Tuhan yang menyertai. Nah, mari kita lihat satu demi satu. Wabah nasional. Kitab bagian pertama dari kitab Yoel ini sebenarnya berisikan tentang ajakan untuk meratap. Jadi umat itu diajak untuk meratap, melihat kondisi yang sudah di luar kendali manusia. Meratap karena wabah belalang yang datangnya tiba-tiba dan itu terjadi bencana secara nasional. Tulah belalang adalah bentuk hukuman Tuhan bagi umat Yehuda. Nah, siapa saja yang terdampak? Kita lihat ya. Ketika dikatakan tentang tulah belalang yang datang, bahkan itu
kalau kita baca secara lengkap itu kayak tidak ada bagian yang tidak mendapatkan atau tidak tersentuh oleh wabah belalang ini. Semua kena. Perekonomian kena, pertanian kena, umat kena, peribadahan kena, berdampak semuanya. Nah, siapa yang terdampak? Yang menarik di sini dikatakan pertama adalah pemabuk. Pasal 1 ayatnya yang kelima. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah, merataplah hai semua peminum anggur, karena anggur baru sebab sudah dirampas dari mulut anggur itu. Kita mundur sedikit ayatnya yang keempat ya, gambaran tentang wabah nasional yang terjadi pada masa pelayanan Yoel. Apa yang ditinggalkan belalang pengirip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Ada berbagai jenis belalang. Jadi ketika apa yang satu belalang ini ada satu masa mereka kemudian menyerang begitu, lalu tersisa tanaman-tanaman, maka belalang jenis lain datangnya lalu akan menghabiskan. Kalau masih ada yang tersisa, dihabiskan lagi oleh jenis belalang yang lainnya, yang menggambarkan bahwa semua terdampak. Terjadi wabah besar-besaran yang secara nasional yang menimpa pada masa pelayanan Yoel. Nah, karena itu yang pertama siapa yang kena? Pemabuk. Nah, ini pemabuk menarik, bukan hanya orang yang suka mabuk-mabukan, tetapi pemabuk yang dimaksud ini adalah mereka yang juga karena sudah tidak kuat menghadapi kenyataan, karena merasa sudah terlalu berat hidup ini, lalu pelariannya kepada anggur, minuman anggur. Minuman yang sebenarnya minuman yang biasa bagi mereka, tetapi diminum dalam jumlah yang lebih banyak sehingga terjadilah mabuk anggur itu. Nah, pemabuk yang dimaksud ini orang yang kemudian melarikan diri dari kenyataan karena penderitaan bencana nasional. Putus asa, lari dalam dunia kemabukan yang dianggap bisa menenangkan. Seruan pertobatan ini datang kepada mereka bahwa mereka harus merespon realita yang ada, bahwa kondisi bencana telah menghabiskan tanaman anggur, tidak ada lagi bahan untuk mengelola minum anggur. Kalau kamu terus tinggal dalam kemabukanmu, terus mau jadi apa? Kayak gitulah sederhananya ya. Kalau kita sekarang banyak orang misalnya yang pelariannya macam-macam gitu, narkoba, pelariannya pada perbuatan-perbuatan yang salah begitu, karena merasa bahwa mungkin itu bisa menyelesaikan, mungkin itu bisa menenangkan, padahal enggak. Nah, Yoel ketika dia mau menyampaikan seruan tentang pertobatan, seruan tentang wabah nasional ini, dia menyampaikan sasarannya kepada orang yang suka juga lari dari kenyataan gitu ya, orang yang tidak menerima realita hidupnya. Tapi wabah nasional ini juga datang pada golongan yang kedua yang terdampak, yaitu petani, baik petani anggur maupun petani gandum jelai. Bapak Ibu perhatikan pasal 1 ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering, pohon ara sudah merana, pohon delima juga pohon kurma, dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Wabah ini juga menyentuh pada para petani. Sampai mereka seperti merasa kegirangan itu sudah nggak ada. Kegirangan melayu itu digambarkan, melayu itu seperti tanaman yang sudah tidak ada kesegarannya lagi, yang sebentar lagi akan mati. Tidak ada lagi keceriaan di situ. Petani-petani mereka yang sumber hidupnya dari mengelola tanah sudah tidak ada harapan lagi. Artinya pada saat wabah ini terjadi,
maka wabah ini juga memukul sektor pangan. Jadi wabah belalang ini memukul sektor pangan sehingga mempengaruhi kehidupan ekonomi pada saat itu. Golongan yang ketiga yang terdampak dari wabah ini adalah para imam. Artinya ini berelasi dengan ibadah. Peribadahan berhenti total. Bait Allah kosong karena tidak ada lagi yang dipersembahkan dalam ritus pengorbanan. Kan kalau beribadah dalam tradisi perjanjian lama ada masa di mana mereka memberikan korban persembahan. Mereka ada korban persembahan yang harus diberikan sebagai tanda terima kasih pada Tuhan, syukur, tetapi juga tanda penghapusan dosa. Pada masa itu mereka sudah tidak bisa melakukan itu. Semuanya sudah habis. Jadi kehidupan ekonomi habis, orang tidak bisa lagi mengelola anggur dan menjualnya, kehidupan pertanian habis, karena semua sudah terkena wabah itu, wabah belalang itu juga berdampak pada kehidupan peribadahan. Jadi kalau kita bayangkan itu seperti pandemi sekarang ini ya, walaupun ini kan konteks berbeda. Kalau pandemi wabah virus ini ya penyakit yang ya lintas batas geografis gitu ya. Pandemi belalang yang terjadi pada masa Nabi Yoel ini wabah nasional yang terjadi di keseluruhan Yehuda. Tapi itu memukul segala aspek kehidupan mereka pada saat itu. Ekonomi, peribadahan, perdagangan, semuanya. Nah, dalam konteks itu, pusat pesan dari kitab Yoel adalah tentang hari Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam pasal 1 Bapak Ibu, ada gambaran pesan yang disampaikan oleh Yoel yang harus diteruskan, lalu digambarkan tentang wabah yang terjadi, yang dialami oleh bangsa Yehuda pada saat itu, tetapi ada disisipkan seruan-seruan yang juga harus dilakukan oleh bangsa Yehuda pada saat itu. Apa yang Tuhan minta? Ketika semua sudah bencana itu sudah terjadi, musibah wabah itu sudah terjadi, Tuhan mengingatkan adakan puasa yang kudus. Pasal 1 ayat 14. Ayat 13 kita mundur sedikit, lilitkan kain kabung dan mengeluhlah hai para imam, merataplah hai para pelayan mesbah, adakan puasa yang kudus. Dalam keadaan pandemi yang mereka hadapi itu, yang terjadi di seantero Yehuda itu, mereka tetap diarahkan untuk bagaimana mengandalkan Tuhan. Puasa yang kudus artinya benar-benar mengarahkan hati ini kepada Tuhan. Melakukan sesuatu peribadatan yang benar-benar lahir dari hati yang menyesal akan apa yang sudah dilakukan. Artinya wabah ini terjadi di Yehuda terkait erat dengan dosa yang sudah mereka lakukan. Nah, setelah menjelaskan itu tentang gambaran wabah yang terjadi, lalu sektor apa saja yang kena akibat wabah itu, Yoel juga menyelipkan apa yang harus dilakukan. Kamu gak cuma meratap soal kehidupan ekonomimu yang hancur, tetapi ingat, dari kesemua itu harus melihat diri bahwa ini segala sesuatu terjadi karena kesalahan kita manusia, dan kita perlu benar-benar datang kepada Tuhan dalam hati yang hancur. Hati yang benar-benar mengaku akan segala kesalahan dan dosa. Nah, dari situlah lalu dipindah ke pasal 2 yang bicara tentang tanda-tanda hari Tuhan yang menjadi pusat pesan kitab Yoel, yaitu hari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, teologi Yahudi mempercayai akan datangnya hari Tuhan, eskatologis, kita tidak asing ya dengan istilah itu. Namun memang tidak tahu kapan itu terjadi.
Tetapi bagi teologi Yahudi, hari Tuhan itu merupakan masa pemulihan. Khususnya pemulihan kejayaan. Coba kita bandingkan dengan pertanyaan para murid Yesus kan ketika Yesus akan naik ke sorga. Maukah engkau pada masa kini memulihkan kerajaan bagi Israel? Itu kan pertanyaan para murid pada Tuhan Yesus gitu kan. Jadi hari Tuhan itu bukan hanya persoalan ketika Tuhan turun dari sorga lalu kemudian semuanya selesai masa di bumi ini. Tetapi hari Tuhan lebih pada pemulihan yang terjadi atas sebuah bangsa. Dan tentu ini konteksnya pada bangsa Yahudi. Mereka punya pandangan yang seperti itu. Lalu hari Tuhan untuk datangnya pemulihan itu mereka menggambarkan tentang diawali dengan masa-masa sukar. Jadi ini memang teologi Yahudi ini agak menarik begitu ya. Ketika pemulihan total terjadi, maka mulainya dari mana? Itu tanda-tandanya diawali dengan masa-masa kesukaran. Dalam kitab Yoel, wabah belalang yang menjadi wabah nasional diyakini sebagai mendekatnya hari Tuhan. Jadi ini menarik ya, bicara tentang pemulihan, tetapi pemulihan itu diawali, tanda-tanda pemulihan itu diawali dengan masa sukar. Dan masa sukar itu harus diwarnai dengan salah satu sikap hidup yang mau bertobat kembali, mendekat pada Tuhan. Nah, mendekatnya hari Tuhan diwarnai dengan tanda-tanda kosmis, gejala gejolak sosial yang dimana terjadi seperti situasi yang chaos kayak tadi wabah belalang itu. Tapi juga kemudian kalau kita lihat hari Tuhan itu ditandai dengan suatu hari yang gelap gulita, pasal 2 ayatnya yang kedua. Bapak Ibu bisa perhatikan. Pasal 2 ayat 1 dan 2. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut. Suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang. Suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Lihat penjelasan dia tentang hari Tuhan. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa pasukan belalang yang tidak terhitung banyaknya itu terbang dan menghalangi sinar matahari sehingga menjadi gelap. Situasi yang sudah kelam. Ya kayak wabah yang besar-besaran terjadi di negeri Yehuda. Lalu disertai dengan gejolak sosial seperti diserangnya Yerusalem oleh bangsa lain. Pasal 2 ayatnya yang ke-9. Mereka menyerbu ke dalam kota, mereka berlari ke atas tembok, mereka memanjat ke dalam rumah-rumah, mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Wabah terjadi, wabah belalang terjadi, tapi juga ada bangsa lain yang menyerbu. Dan ini mengarah kepada penyerangan oleh Babilonia yang membawa bangsa Yehuda ke pembuangan. Jadi penderitaannya itu bertubi-tubi gitu. Nah, lalu dikatakan hari Tuhan akan datang, siapakah yang dapat menahannya? Pasal 2 ayatnya yang ke-11. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya?
wabah, peperangan, lalu dikatakan di tengah situasi itu Tuhan datang. Sebuah gambaran yang sebenarnya menegaskan kondisi yang paling buruk dan menderita sekalipun tidak menghalangi untuk kehadiran Tuhan. Dia berkuasa atas segala sesuatu, karena itu siapa yang dapat menahannya. Nah, kitab Yoel ini pasal kedua gambaran tentang hari Tuhan yang mendekat. Tanda-tanda yang menyertai. Jadi sekaligus seperti memberikan kabar baik begitu ya. Memang mereka sedang ada dalam musibah yang sangat luar biasa. Alam semesta bergejolak, tetapi juga penyerangan bangsa lain. Namun di tengah situasi itu, karena ini bangsa yang sebenarnya sudah jauh dari Tuhan, tapi Tuhan menunjukkan kasih mereka bahwa kalau ada hati yang mau sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan, maka hari Tuhan itu akan menjadi jalan kelegaan bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tetapi hari Tuhan itu akan dilihat sebagai bencana jika orang-orang itu menjauh dari Tuhan. Gambar besarnya seperti itu. Nah, karena itu saudara, di pasal kedua itu juga hari Tuhan digambarkan tentang bagaimana orang harus bertobat. Pasal 2 ayat 18 sampai ayat 27 itu kan ada ajakan untuk bertobat gitu ya. Tuhan jadi cemburu karena tanyanya, ia belas kasih kepada umatnya. Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur dan minyak, dan kamu akan kenyang dan memakannya. Bahwa ada musibah besar yang terjadi, tapi bagi orang yang tetap melekat pada Tuhan, mereka akan diizinkan untuk melihat atau masuk pada masa pemulihan itu. Hari Tuhan sekali lagi digambarkan dengan hari pemulihan. Bahkan melampaui sekedar kehidupan fisik atau kehidupan ekonomi yang pulih, tetapi juga diizinkan kepada orang-orang untuk bisa bernubuat. Tuhan akan memberikan rohnya, ayat pasal 28 dan 29. Kemudian pada hari itu akan terjadi, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Jadi pemulihan secara spiritual terjadi. Ada pemulihan total yang Tuhan lakukan pada hari Tuhan itu. Nah, karena itu kalau kita lihat di pasal 3 itu bicara tentang pertobatan yang harus dilakukan gitu, yang harus dijalani oleh umat. Hari Tuhan dipahami sebagai hari pemulihan, maka syarat yang harus syarat ketentuan yang berlaku adalah pertobatan nasional gitu ya. Pasal 2 ayat 12 sampai 17 kalau kita perhatikan juga itu kan ada seruan untuk bertobat, lalu ada janji Tuhan pada bangsa yang bertobat gitu. Di tengah segala hukuman yang diberikan, wabah itu karena kesalahan mereka, tetapi pasal 2 ayat 13, sebelum kita masuk ke pasal 3 ya, pasal 2 ayat 13 itu kan dikatakan, koyakanlah hatimu, jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Anda bayangkan Tuhan digambarkan sebagai Tuhan yang begitu berbelas kasih, yang tidak yang tidak terus mengingat kesalahan. Dia mengampuni, dan karena itu Dia bukakan jalan. Koyakanlah hatimu, penyesalan yang mendalam.
berbaliklah kepada Tuhan. Nah, itu menjadi semacam pintu untuk masuk pada gerbang pemulihan. Kalau kamu ingin pulih, sederhananya begitu, maka jalan yang bisa ditempuh adalah pertobatan. Dan Tuhan akan memulihkan. Tuhan akan memulihkan secara total. Kehidupan jasmanimu iya, kehidupan rohanimu iya. Ekonomimu pulih, tetapi juga kehidupan pertumbuhan rohanimu, kehidupan rohanimu juga pulih. Nah, dalam pasal 3 kita melihat bahwa hari Tuhan itu datang seperti pedang bermata dua. Jika tidak bertobat, hari Tuhan datang sebagai malapetaka. Tapi jika bertobat, hari Tuhan datang sebagai pemulihan. Bahkan Tuhan menjanjikan berkat-Nya. Nah, ini menarik, saudara. Pasal 2 dan pasal 3 itu dikaitkan satu dengan yang lain tentang pemulihan apa yang Tuhan janjikan pasca wabah nasional atau pasca pandemi yang terjadi pada masa Yehuda pada saat itu, di bangsa Yehuda pada saat itu. Tuhan menjanjikan kepada mereka berkat, Tuhan menjawab katanya kepada umatnya. Pasal 2 ayat 19. Bapak Ibu perhatikan pasal 2 ayat 19. Tuhan menjawab katanya kepada umatnya. Sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Kamu akan kenyang. Ada pemulihan ekologi yang juga Tuhan janjikan. Pasal 2 ayat 21 dan 23. Jangan takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacita. Sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau. Artinya mereka akan mendapatkan makan. Pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberikan kekayaannya. Ayat 23, hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Ada pemulihan ekologi. Lalu juga pemulihan ekonomi Tuhan janjikan ayat 23 dan 26. Tadi 23 kita sudah perhatikan, lihat ayat 26. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Secara ekonomi mereka juga pulih. Dan Tuhan juga kasih bonus, ada pemulihan kedamaian sosial. Karena apa? Musuh-musuh Yehuda itu disingkirkan. Itu di pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Sebab sesungguhnya pasal 3 ayat 1. Pada hari-hari itu dan pada waktu itu apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri Israel. Oleh karena mereka mencerai-beraikannya di antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Oleh karena mereka membuang undi mengenai umatku, menyerahkan seorang anak laki-laki karena seorang sundal, dan menjual seorang anak perempuan karena anggur untuk diminum. Lalu, apakah sangkut pautmu dengan aku, hai Tirus dan Sidon dan seluruh wilayah Filistin? Ini bangsa-bangsa yang menyerang Yehuda. Tuhan sendiri yang akan berperkara dengan mereka. Tuhan menyelamatkan Yehuda dengan menghadapi sendiri musuh-musuh Yehuda. Jadi apa? Kedamaian sosial itu terjadi. Musuh-musuh Yehuda disingkirkan oleh Tuhan. Nah, kapankah datangnya hari Tuhan? Jadi kalau kita sudah lihat janji pemulihan yang Tuhan berikan
pasca pandemi wabah nasional yang terjadi di Yehuda, ada pemulihan ekonomi, pemulihan ekologi, pemulihan spiritual, ibadah, pemulihan kedamaian sosial, tidak ada lagi yang datang menyerang mereka. Semuanya Tuhan pulihkan secara utuh. Maka kapan datangnya hari Tuhan adalah pertanyaan. Pertanyaan real hari Tuhan dalam kitab Yoel tidak dijelaskan. Pernyataan bahwa hari Tuhan akan datang pada masa A, B, C itu nggak dijelaskan gitu ya. Hari Tuhan tetap menjadi misteri yang memang tetap diyakini juga kebenarannya. Tuhan pasti datang untuk menolong umatnya. Tetapi meskipun tidak disebut atau dijawab dengan clear kapan hari Tuhan itu, namun pantulan hari Tuhan bisa diwujudkan, yaitu apa? Pemulihan yang mengikuti pertobatan. Ada pertobatan, ada pemulihan. Inilah gambaran hari Tuhan. Kita tuh kan seringkali gini toh Bapak Ibu, ketika ada masalah, pergumulan yang begitu berat, lalu kemudian kita berjuang, lalu ada masanya kita merasa Tuhan menjawab, dan kita selalu kemudian meyakini, oh iya ya, Tuhan itu mengatur semua baik pada waktunya. Kan kita sering gitu ya. Iya ya, indah pada waktunya. Hari Tuhan itu terjadi pada saat pemulihan itu dinyatakan dan kita mengimani sebagai waktu Tuhan. Nah, kapankah datangnya hari Tuhan? Memang ya seperti tadi kan tidak real, tetapi pantulannya terlihat. Namun ada identifikasi melalui nubuatan Yoel juga, bahwa hari Tuhan itu Tuhan mengatakan, aku mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Pasal 2 ayat 28-29. Dalam batas ini, dalam perkataan Yoel itu, mari kita coba bawa ke perjanjian baru dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 16-21, peristiwa Pentakosta. Dalam kitab perjanjian baru, nubuatan ini digenapi pada waktu peristiwa Pentakosta yang melahirkan gereja Tuhan Yesus. Coba kita perhatikan sedikit Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 16-21. Ketika Petrus berkhotbah, ayat 16 Petrus itu mengawali dengan begini. Tapi itulah yang difirmankan oleh Allah dengan perkataan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir dan seterusnya. Ayat 21, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kita tahu kan peristiwa Pentakosta bagaimana Roh Kudus tercurah. Nah, hari Tuhan itu dalam konteks ini kita lihat digenapi pada peristiwa Pentakosta ketika Roh Tuhan dicurahkan pada semua umat. Tidak lagi hanya secara khusus pada orang-orang tertentu, tetapi juga pada semua orang, laki-laki dan perempuan. Tetapi Bapak Ibu, dari sisi eskatologis, hari Tuhan itu tetap menjadi wilayah Tuhan yang mengetahui. Jadi kalau kita tuh seringkali beberapa kali ini kan lihat ada banyak sekali nubuat-nubuat yang mengatakan hari Tuhan akan datang pada tanggal sini. Kalau orang sudah bisa menyebut tanggalnya, jam berapa dan sebagainya, percayalah itu sesat. Karena ada masa-masa pada waktu itu kan ada sekte-sekte yang mengatakan ini tahun ini sudah akan kiamat, kita semua harus berkumpul, lalu ada banyak orang yang jadi korban menjualkan semua hartanya, lalu meninggalkan keluarga, merasa bahwa hari Tuhan sudah dekat. Kalau ada yang mengatakan demikian lagi pada masa kini atau nanti, kemudian bisa menyebut tanggalnya, percayalah mesti itu sesat. Karena hari Tuhan itu hanya Tuhan yang tahu. Iman Kristen meyakini bahwa hari Tuhan adalah datangnya Kristus.
Karena itu kan dikatakan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, oke, kalau gitu apa sih relevansinya bagi kita gitu ya, setelah kita belajar dari kitab Yoel ini, bagaimana dia menggambarkan pandemi yang terjadi di konteks Yehuda, wabah yang terjadi, dan dari segala wabah yang sudah menghabiskan dan mempengaruhi segala aspek hidup manusia, ada seruan pertobatan yang diminta, lalu ada janji-janji Tuhan pemulihan yang terjadi secara total, ada tuntutan pertobatan yang diminta. Maka apa sih relevansinya bagi kita, saudara? Kondisi wabah dalam kitab Yoel agaknya cukup relevan untuk memahami kehidupan dan masa pandemi saat ini. Tapi kita harus hati-hati juga, kita nggak bisa kemudian mudah menghakimi bahwa ini juga akibat dosa manusia. Kalau dosa mah kita dari dulu sampai sekarang gitu ya, dosa itu tetap melekat gitu. Artinya kita tetap bergumul dengan keberdosaan kita gitu. Dan kita tetap terus meminta anugerah Tuhan yang mau menerima dan mengampuni kita sembari berjuang untuk hidup benar. Jadi agak hati-hati supaya nggak terjebak menilai pandemi yang kita alami ini sebagai hukuman Tuhan. Jika wabah dalam kitab Yoel merupakan hukuman dari Tuhan, lalu pandemi ini bagaimana? Kenapa Tuhan izinkan ada pandemi? Saudara, tentu nggak ada jawaban yang pasti ya. Siapapun orangnya dia nggak bisa menjawab dengan pasti seperti 2 kali 2 sama dengan 4 kenapa Tuhan mengizinkan. Tapi setidaknya ada 2 refleksi yang bisa kita renungkan berdasarkan pertanyaan kenapa Tuhan izinkan ada pandemi. Yang pertama adalah jika Tuhan mengizinkan terjadi hal-hal yang tidak kita mengerti, itu sebenarnya sedang mengajarkan kita untuk tetap percaya padanya yang mendatangkan keselamatan. Karena kita tidak mengerti secara utuh, maka ketidakmengertian itu harus membuat kita melekat pada Tuhan. Karena Dia yang mengerti segala sesuatu. Mengajarkan kita percaya bahwa Tuhan yang akan mendatangkan keselamatan pada kita. Tapi yang kedua, pandemi juga sebenarnya panggilan kepada kita supaya kita keluar dari hidup yang berpusat pada diri sendiri. Harus keluar dan ikut dalam karya pemulihan. Jadi kalau ada gambaran pemulihan yang Tuhan berikan, Tuhan mau kita tuh menjadi agen pemulihannya. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong orang lain dalam segala keberadaan kita keluar untuk juga membuat orang merasakan pemulihan dari Tuhan. Entah pemulihan secara ekonomi, entah pemulihan secara jasmani supaya mereka bisa makan, entah pemulihan secara rohani. Ada banyak pilihan. Nah, hari Tuhan, pemulihan pasca pandemi ini memang masih sebuah misteri, tetapi kita bisa yakini kebenarannya. Tidak mungkin selama-lamanya kita akan tinggal dalam masa pandemi ini. Pasti akan ada waktunya kita melewati. Sejarah dunia membuktikan tidak ada pandemi yang bersifat kekal begitu ya. Semua ada masanya. Kita juga akan melewati itu. Tetapi pantulan hari Tuhan itu bisa kita nyatakan melalui pemulihan dalam bentuk ya perubahan hidup. Ada transformasi, menghasilkan cara hidup yang baru, kebiasaan yang baru, lebih memperhatikan keselamatan manusia, juga dunia seutuhnya. Kalau tadi ada pemulihan ekologi dan sebagainya, ya sebenarnya panggilan kita juga. Bagaimana kita menjaga alam semesta ini supaya menjadi lebih baik. Tuhan memberikan gambaran pemulihan kepada umatnya yang akan terjadi. Itu juga memberi pesan kepada kita karena kita orang percaya, kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan mau kita yang menjadi agen pemulihannya. Tapi satu pesan yang juga menarik yang kita lihat adalah ketika
sasaran pertama tentang penyampaian hari Tuhan ini kepada para pemabuk. Sekali lagi, pemabuk ini bukan orang yang hanya memang suka minum mabuk, tetapi orang yang juga karena sudah saking stres dengan masalah, lalu pelariannya pada mabuk-mabukan sehingga merasa bisa tenang sejenak. Tuhan juga mau mengingatkan pada kita lewat Yoel ini, jangan lari dari kenyataan kalau kita sedang menghadapi sesuatu. Semakin kita berlari, semakin kita tidak mau menyelesaikan, semakin kita mencari hal-hal lain yang seolah-olah berusaha menenangkan perasaan kita, apalagi hal yang salah, maka masalah itu semakin tidak akan selesai. Kita harus hadapi. Kita harus berjuang untuk menyelesaikan, kita harus tempuh jalan yang benar, kita harus benar-benar berlutut datang kepada Tuhan untuk memohon pertolongan. Jadi kalau ada persoalan terus mau lari, apapun bentuk pelariannya, entah kita pura-pura gak mau menyelesaikan masalah, entah orang melarikan diri, lari dari kenyataan lewat mabuk-mabukan atau narkoba atau apapun, selama kita lari masalah itu akan tetap ada. Yang Tuhan mau hadapi. Bagaimana cara menghadapinya? Ya tunduk, berdoa, minta kepada Tuhan, berlutut dengan hati yang benar-benar hancur, yang mengakui bahwa apapun yang terjadi ini mesti ada kontribusi kita yang juga tidak berkenan di hati Tuhan. Mungkin benar-benar datang dengan hati yang hancur, lalu hadapi persoalan itu, selesaikan. Karena bersamaan dengan semangat untuk menyelesaikan, pasti ada cara-cara Tuhan, pintu-pintu yang Tuhan buka. Jadi gambaran pemulihan itu yang terjadi menggambarkan, memberi pesan juga kepada kita di tengah kesesakan harus tetap berjuang, berusaha, lakukan bagian kita sebaik-baiknya. Karena hari Tuhan identik dengan pemulihan. Kalau hari Tuhan identik dengan pemulihan, maka kita percaya Tuhan mengatur segala sesuatu baik pada waktunya, dan karena itu jangan kita yang menunda. Kadang kita tuh merasa bahwa Tuhan kok gak jawab-jawab ya, kok gak selesai-selesai, padahal kita yang belum berusaha. Kita malah lari dari situasi, dari keadaan. Hadapi, selesaikan, dan tetap minta kekuatan dari Tuhan. Kira-kira itu Bapak Ibu dari kitab Yoel yang bisa kita pelajari. Saya mereview sedikit bagian akhir dari PA ini. Kitab Yoel berbicara tentang situasi keadaan Yehuda, tentang wabah nasional, tapi juga ada tanda-tanda hari Tuhan yang bicara tentang pemulihan. Namun panggilan untuk bertobat adalah jalan untuk menuju pemulihan itu. Dan kalau Tuhan sudah memulihkan, secara ekonomi dia pulihkan, secara ekologi dia pulihkan, secara pemulihan keadaan sosial dia pulihkan, Tuhan memulihkannya secara total. Tinggal kita mau nggak mengambil bagian menjadi rekan kerja Allah untuk mewujudkan pemulihan itu. Demikian dari saya untuk pemahaman Alkitab hari ini. Ada yang mau bertanya? Udah mau jam 8 ya. Nanti bulan depan kita akan belajar dari kitab Yunus gitu ya. Obaja ada satu pasal. Kita bahas kitab Obaja juga. Apakah cukup terpahami oleh Bapak Ibu? Bisa dikasih heart-nya begitu supaya saya tahu Bapak Ibu bisa mengikuti pemahaman Alkitab ini.
Ya, jadi dengan pemahaman Alkitab dari kitab Yoel, kita menyelesaikan satu bagian kitab Nabi Kecil. Nanti kita bahas lagi kitab Nabi Kecil yang lainnya sampai tuntas supaya kita punya pemahaman yang utuh tentang kitab Nabi-Nabi Kecil. Oke, jika tidak ada yang mau bertanya, Bapak Ibu, saya akan menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar firman Tuhan dari kitab Yoel. Hari Tuhan terkadang betapa menggambarkan situasi yang menakutkan, tapi kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami, jika kami tetap melekat pada Tuhan, jika kami tak jauh-jauh dari Tuhan, maka hari Tuhan itu kegembiraan, karena pemulihan total yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Engkau memberikan harapan pada kami di tengah pandemi ini, seperti yang dialami oleh bangsa Yehuda ketika porak-poranda hidup mereka, dan Tuhan mau memulihkan, menjanjikan pemulihan. Kami percaya Tuhan juga memulihkan hidup kami, kehidupan ekonomi kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan rohani kami, bahkan keadaan bumi ini. Pakai kami menjadi agen pemulihan-Mu ya Tuhan, dan biarlah kami menjadi orang-orang yang tetap mau berjuang, tidak lari dari kenyataan, tidak lari dari persoalan, hadapi satu demi satu di dalam anugerah dan kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, sampai bertemu lagi. Selamat malam, Tuhan memberkati.